Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Pada video kali ini kita akan membahas tentang seberapa kuat Silver Rayleigh, sang mantan wakil kapten bajak laut Goldie Roger. Menjadi tangan kanan Goldie Roger artinya ia memiliki kekuatan yang tidak sembarangan. Bisa dibilang ia merupakan salah satu karakter terkuat di One Piece, bahkan di usianya yang sudah tua saat ini. Ia merupakan salah satu bajak laut yang disegani oleh pemerintah dunia, angkatan laut maupun sesama bajak laut lainnya. Ada banyak fakta yang belum terungkap tentang sosok guru Luffy ini. Namun di sini kita akan membahas soal kekuatan yang dikatakan setara dengan Yonko. Namun perlu diingat bahwa pembahasan ini berisikan beberapa teori yang sudah dikumpulkan berdasarkan informasi dan fakta yang sudah ada. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar dunia One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Awal pembahasan kita mulai dari sejarah Rayleigh terlebih dahulu. Diketahui bahwa Rayleigh sudah terkenal memiliki kekuatan yang luar biasa ketika pertama kali bertemu dengan Goldie Roger. Pada saat itu, Roger menuju ke suatu tempat yang merupakan kediaman Rayleigh itu sendiri. Mungkin Roger sudah mendengar kabar tentang kekuatan dari seorang Rayleigh dan memutuskan untuk melakukan petualangan awal mereka dengan menggunakan kapal kecil yang Rayleigh gunakan untuk bersantai setelah rumahnya terbakar utamanya, sementara dia sebagai kaptennya. Hal ini jelas terasa sangat mengherankan bagi Rayleigh, namun akhirnya ia merasa bahwa pertemuan mereka merupakan suatu takdir yang tak bisa dihindari. Kemudian soal penampilan karakter dari Rayleigh. Oda Sensei sudah menggambarkan dirinya sejak awal cerita dimulai, baik itu di manga ataupun di anime. Bisa dikatakan ia merupakan sosok karakter yang sangat unik, di mana ia selalu terlihat tenang dan memiliki karisma sebagai orang dengan nama besar. Saat ini, Rayleigh sudah berusia sekitar 73 tahun dan sudah lama pensiun sejak rekannya dieksekusi di Lockdown. Ciri khas yang menonjol pada Rayleigh yaitu rambut putih cenderung silver yang panjangnya sebahu dan kacamata bundar. Meskipun sudah tidak lagi muda, namun tubuhnya sangat kekar dan berotot layaknya seperti seorang anak muda. Dan ia memiliki semacam bekas luka di mata sebelah kanan bagian tubuhnya. Dari segi kekuatan bisa dikatakan bahwa Rayleigh sendiri adalah salah satu dari sedikit orang yang mampu menguasai ketiga jenis haki. Tidak hanya itu, ia merupakan salah satu master haki sejauh ini di dunia One Piece. Dalam flashbacknya, kita sudah diperlihatkan kekuatan dari sang kaki tua ini, sehingga tidak salah bahwa Roger sangat tertarik untuk merekrut Silver Rayleigh dan menjadikannya sebagai tangan kanannya. Kekuatannya pun harusnya tak perlu diragukan lagi. Menguasai ketiga jenis haki tingkat tinggi merupakan salah satu keahliannya dalam bertarung. Ketika pertama kali Rayleigh bertemu dengan kru topi jerami di Pulau Sabaody, yang pada saat itu mereka berhadapan dengan Tenryubito, sebenarnya misi mereka adalah untuk menyelamatkan teman mereka, Kemi, yang ditahan untuk diperjualbelikan dan dijadikan budak oleh Tenryubito. Saat itu juga, Luffy yang tampak kesal langsung menyerang dan menghajar orang yang mengancam nyawa temannya tersebut, sehingga kerusuhan pun terjadi. Dengan bermodalkan senjata api, Tenryubito dapat dikalahkan dengan mudah. Kemudian, Rayleigh sang raja kegelapan muncul di hadapan mereka. Dengan lantang, ia langsung mengeluarkan Hausoku Haki miliknya dan menyelamatkan kru topi jerami serta menyelamatkan Kemi dari borgol peledak. Tak sampai di situ, angkatan laut pun mendengar keributan tersebut dan langsung mengepung mereka. Namun mereka berhasil kabur setelah Trafalgar Law dan Eustace Kid menahan pasukan angkatan laut untuk membiarkan kelompok topi jerami pergi. Namun di tengah perjalanan mereka dihadang oleh Admiral Kizaru yang pada saat itu level mereka sangat jauh dari sang Admiral. Bahkan jika seluruh kru topi jerami bergabung, mereka tak akan sanggup untuk bertarung lawan Admiral tersebut. Beruntung kelompok topi jerami dibantu oleh Rayleigh dan juga rencana Bartholomew Kuma. Rayleigh sempat bentrok dengan Kizaru yang bisa dikatakan posisi mereka berdua tidak adil, di mana Rayleigh sudah tak lagi prima untuk mengatasi Kizaru yang merupakan seorang admiral tertinggi angkatan laut dan ketahanan fisik yang sangat luar biasa. Meskipun begitu, Rayleigh mampu menahan imbang sang admiral, bahkan sempat melukai sedikit di bagian wajahnya. Pertarungan mereka sangat sengit, hal itu dikarenakan Rayleigh memiliki penguasaan haki yang sangat baik, sehingga Kizaru saja tak mampu untuk mengalahkan Rayleigh itu sendiri. Yang terjadi adalah Rayleigh mampu mengimbangi kecepatan cahaya Kizaru tanpa buah iblis apapun. Bagi seorang kakek tua seperti Rayleigh, rasanya hal itu sangat mustahil untuk dilakukan. Namun, Rayleigh membuktikan bahwa ia masih sanggup untuk bertarung dengan Kizaru, meskipun akhirnya pertarungan mereka terhenti akibat Kizaru tak ingin melanjutkannya.
Kemudian, setelah perang Marineford terjadi, ia muncul kembali dan bertemu Luffy di Pulau Amazon Lily. Ketika ia menuju pulau tersebut, Rayleigh tak menggunakan kapal atau perahu, melainkan berenang mengarungi lautan menuju tempat di mana Luffy berada. Hal ini memperlihatkan betapa kuatnya Rayleigh ketika di usianya yang sudah sangat tua. Bisa saja ketika di tengah laut ia dimakan oleh monster lautan di sana, namun usia tak menjadi penghambatnya dalam hal ketahanan fisik. Ketika ia mengajari Luffy dalam menguasai ketiga jenis haki, ia sedikit memperlihatkan bagaimana haki itu bekerja. Bahkan ia mampu menyerang seekor gajah raksasa tanpa menyentuhnya. Hal itu diketahui sebagai Bushiroku Haki tingkat tinggi, atau penduduk Wano menyebutnya sebagai Haki Ryo. Dengan tangan kosong, ia juga mampu menjatuhkan Luffy yang sudah menggunakan gear form miliknya dengan sangat mudah. Ia mampu menguasai Ken Bushiroku Haki dengan sangat baik dan mungkin levelnya sudah berada di tingkat teratas. Ken Bushiroku Haki miliknya mampu merasakan keadaan objek sekitar tanpa melihatnya. Kemudian, haki raja miliknya juga tak kalah mengerikan, di mana ia mampu menargetkan siapa yang menjadi incarannya dalam intimidasi Hausoku Haki. Hal itu mungkin tak bisa dilakukan oleh sembarangan orang tanpa latihan yang cukup. Kemudian, apakah dengan pembuktian kuatannya tersebut ia mampu disetarakan dengan seorang Yonkou? Mari kita bahas. Yonkou sendiri merupakan seorang penguasa lautan atau kaisar lautan yang artinya memiliki kuasaan yang besar dibandingkan bajak laut biasanya. Namun orang yang menjadi pemimpin dari bajak laut tersebut dikatakan sebagai orang yang benar-benar kuat dan tak tertandingi. Sebagai contoh, Big Mom memiliki kekuatan yang luar biasa dengan buah iblis Soro-Soro Nomi, serta mampu menguasai ketiga jenis haki. Namun apakah Rayleigh di usia muda mampu mengimbangi Big Mom? Kami merasa bahwa kekuatan Rayleigh masih jauh di atas Big Mom. Dengan kata lain, jika pertarungan mereka berdua terlaksana, maka Rayleigh akan keluar sebagai pemenang. Mengapa demikian? Hal itu bisa terjadi mengingat Rayleigh memiliki pergerakan yang cepat sementara Big Mom sangat lambat dengan tubuh besarnya. Kemudian, Rayleigh mampu menguasai haki tingkat tinggi dengan sangat baik yang akan menjadi senjata terbesarnya ketika menghadapi Big Mom. Seperti Bushiroku Haki Ryo, secara otomatis Big Mom akan kalah tanpa bisa melukai Rayleigh. Lalu bagaimana jika kita membandingkan Rayleigh dengan Kaido? Well, rasanya ini sudah sangat jelas bagaimana Rayleigh akan menjadi pemenang. Kaido terlihat sangat bergantung kepada kekuatan buah iblisnya, sementara itu Rayleigh sangat bergantung kepada kekuatan fisik serta haki yang luar biasa. Karena hal itu, Rayleigh mampu menyerang Kaido secara baik karena kemampuan haki miliknya untuk menembus kulit Kaido yang terkenal keras. Apalagi Kurohige, ya bisa dipastikan Rayleigh jauh di atasnya. Kemudian bagaimana dengan Shanks? Nah, untuk pria yang satu ini, bisa kami katakan dialah orang yang paling berpotensi untuk mengimbangi Rayleigh. Karena ia sendiri merupakan mantan anak buah Rayleigh, dan bisa jadi Rayleigh juga yang mengajarkan kemampuan haki pada Shanks. Dikarenakan usia Shanks yang masih sangat muda, bisa saja Shanks mampu melampaui Rayleigh suatu saat nanti. Namun untuk saat ini kami rasa Rayleigh masih unggul dibandingkan Shanks dari segala sisi kecuali usia. Nah, dari pembahasan tersebut kami dapat menyimpulkan bahwa Rayleigh bukan hanya setara dengan Yonkou, bahkan mampu melebihinya. Hal ini juga terbukti ketika Garp yang merupakan orang terkuat di Angkatan Laut secara lantang mengatakan bahwa diperlukan beberapa pasukan khusus untuk menangkap Rayleigh seorang diri, yang artinya Garp sendiri mengakui kekuatan Rayleigh yang begitu berbahaya. Untuk nilai bounty-nya sudah jelas masih aktif, dan melihat bagaimana sang kapten memiliki bounty di atas 5 miliar berry, kami rasa Rayleigh juga tak akan terpaut jauh dari Roger itu sendiri. Kami bisa mengatakan Rayleigh memiliki nilai bounty sekitar 4 miliar berry. Sebagai salah satu karakter kuat di One Piece, sudah jelas Rayleigh merupakan orang yang sangat berpengaruh dunia, khususnya kepada kapten kita Luffy, di mana ia mengajarkan Luffy banyak hal, bukan hanya soal kekuatan haki, namun juga makna sebagai seorang bajak laut. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang seberapa kuat Silvers Rayleigh, sang Raja ke-8, seorang Master Haki. Namun perlu diingat bahwa ini hanya berasal dari opini dan teori pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. Dan last word, terima kasih.